Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stefi Lawati Taulin, NIM 23020101067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pengantar bisnis, usulan bisnis. Usaha atau bisnis adalah kegiatan atau aktivitas di mana menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan. Dalam penerapan usaha atau bisnis, penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Penjual memperoleh laba dari hasil penjualan produk usaha, sementara pembeli mendapat manfaat dari produk yang ia beli. Sebuah usaha harus dibangun dengan perencanaan yang matang. Cara memulai usaha bukanlah suatu hal yang mudah. Sebagai pengusaha, kita dituntut untuk mampu menjual produk kepada konsumen. Semakin banyak jumlah produk yang terjual, maka keuntungan semakin meningkat. Bisnis apa yang akan dijalankan? Perencanaan usaha atau bisnis yang ingin saya bangun dan jalankan yaitu bisnis yang bergerak di bidang kreativitas seperti usaha buket bunga. Bisnis buket bunga adalah usaha yang fokus pada penjualan rangkaian bunga yang dikemas dalam bentuk buket. Rangkaian bunga dalam bentuk buket ini biasanya terdiri dari beberapa jenis bunga yang disusun dengan tertata rapi dan indah. Siapa yang akan menjalankan bisnis tersebut? Bisnis ini umumnya digemari oleh anak muda. Anak muda cenderung memiliki ide-ide baru dan inovatif dalam bisnis yang menarik minat dan perhatian konsumen. Selain itu, anak muda juga selalu terhubung dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih memahami tren digital dan dapat memanfaatkannya untuk bisnis tersebut. Mengetahui hal tersebut, saya menyadari bahwa saya sendiri mempunyai kemampuan dalam kreativitas merangkai bunga. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi media sosial, saya sebagai generasi muda tertarik untuk membuka dan menjalankan bisnis buket. Jika suatu waktu bisnis atau usaha ini berkembang pesat, pastinya saya membutuhkan dan akan mencari rekan kerja yang memiliki skill yang sama dalam bidang tersebut dan mampu bekerja sama dengan baik. Kapan bisnis tersebut akan dijalankan? Sebelum menjalankan bisnis buket, ada beberapa tahapan yang harus saya lakukan. Di antaranya, yang pertama, menentukan bahan berdasarkan tren dan peluang yang ada. Yang kedua, menentukan target pasar kepada siapa produk ini akan dijual. Yang ketiga, menguji kualitas produk. Yang keempat, mengakumulasi modal, bukan hanya uang, tetapi diperlukan juga tenaga dan waktu. Yang kelima, memikirkan resiko kerja yang akan terjadi, serta untung dan rugi yang diterima. Setelah semua telah dipikirkan dengan matang, baru usaha itu akan dijalankan. Di mana bisnis tersebut akan dijalankan? Saya memilih bisnis ini karena potensi pasar yang besar dan banyak diminati kalangan muda sampai yang tua. Buket bunga ini banyak digunakan acara-acara seperti graduation, birthday, anniversary, maupun acara-acara lainnya. Jadi, bisnis ini saya jalankan dengan memanfaatkan pemasaran online dan offline untuk dipromosikan. Saya memaksimalkan penggunaan website, platform, media sosial, dan bentuk promosi lainnya. Mengapa bisnis tersebut dipilih? Yang pertama, permintaan tinggi. Permintaan akan bunga terus meningkat dari waktu ke waktu, dan bisnis buket bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Permintaan yang tinggi tersebut bisa menjadi peluang yang menjanjikan untuk bisnis buket bunga. Yang kedua, modal awal yang terjangkau. Modal awal tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan dan bahan baku yang diperlukan, seperti kertas pembungkus, pita, dan bunga. Dengan modal awal yang terjangkau, kita dapat menghemat biaya produksi dan mulai meraih keuntungan dari bisnis buket.
Yang ketiga, potensi keuangan yang tinggi. Dalam bisnis ini, potensi keuntungan bisa ditingkatkan dengan melakukan promosi dan meningkatkan kualitas produk buket bunga yang ditawarkan. Semakin baik kualitas produk dan semakin dikenal bisnis buket, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Yang keempat, fleksibilitas waktu kerja. Kita bisa menentukan waktu kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti menjual buket bunga di toko, melalui online, atau menerima pesanan untuk acara tertentu. Lalu, yang kelima ada potensi bisnis jangka panjang. Bisnis buket memiliki potensi yang berkembang menjadi bisnis jangka panjang. Peluang bisnis yang terus meningkat dan potensi keuangan yang tinggi bisa membuat usaha buket terus berkembang dan bertahan lama. Yang keenam, eee, bisnis yang dapat menekan stres. Bisnis buket bisa menjadi alternatif untuk menekan stres dan memberi pengalaman yang menyenangkan. Menyusun buket bunga dengan berbagai macam warna dan desain bisa menjadi kegiatan yang menenangkan dan menghilangkan kecemasan atau stres. Yang ketujuh, dapat dilakukan dari rumah. Bisnis buket bisa dilakukan dari rumah dan tidak memerlukan tempat usaha khusus. Kita bisa memanfaatkan ruangan kosong di rumah untuk memproduksi buket bunga dan menawarkan produk melalui online atau dengan cara antar jemput. Yang kedelapan, memiliki nilai estetika tinggi. Salah satu daya tarik bisnis buket adalah nilai estetika yang tinggi. Buket bunga tidak buket bunga bisa menjadi hiasan yang indah dan menarik pada sebuah acara atau ruangan. Bagaimana pengelolaan bisnis tersebut agar berjalan dan menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan? Yang pertama, memanfaatkan media sosial dengan baik. Yang kedua, melakukan inovasi. Yang ketiga, mengenali pesaingan bisnis. Yang keempat, memilih lokasi yang tepat dan mudah dijangkau. Yang kelima, memperluas jaringan bisnis. Yang keenam, mengutamakan pelayanan konsumen atau pelanggan. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Saya harap eee, apa yang menjadi tugas saya dapat menjalankannya dengan baik. Terima kasih.